Assalamualaikum semuanya. Kali ini Miss Mia akan ngajak kalian untuk belajar dari kasus yang saya alami sendiri. Nah, di sini saya berada di samping Bapak Joko Mursito. Beliau adalah Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo. Kali ini saya dan beliau sedang terlibat dalam sebuah event yaitu Kis Kendom Rahaswara. Nah, ini ada sedikit masalah nih, ada sedikit kendala di sini, yaitu musik dan sendera tarinya mulai padahal narasinya belum dibacakan. Apa yang beliau lakukan? Beliau lakukan adalah ya, yang pertama pasti shock ya. Kemudian beliau tidak lantas mencari siapa yang salah gitu-gitu, tidak, tapi beliau langsung turun, kemudian menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga bisa terkendali. Nah, di sini juga saya dadaan ya, didapuk menjadi voice over dadaan dan berhasil untuk menghadapinya dengan tenang tanpa panik ya, walaupun jujur deg-degan juga. Nah, ini beliau kembali duduk dan langsung melakukan voice over. Penolakan lamaran kepada Maisa Sura. Maka Maisa Sura marah besar kepada Dewi Tara dan para dewa yang berada di kahyangan. Maka Maisa Sura dan Ibu Sura berniat untuk mencuri Dewi Tara. Di saat Dewi Tara yang sedang berada di taman kayangan, tanpa diduga-duga datanglah Ibu Sura dan Maisa Sura. Dewi Tara mampu dibawa pergi oleh Maisa Sura dan Ibu Sura. Maka sontak suasana kayangan jadi ricuh. Di kayangan, Batara Indra mengetahui kalau Dewi Tara diculik oleh Prabu Maisa Sura dan Ibu Sura. Batara Indra turun untuk meminta bantuan kepada Subali untuk menyelamatkan Dewi Tara, dan Subali bergegas untuk segera pergi menyelamatkan Dewi Tara. Terjadilah peperangan antara Subali dan Prabu Maisa Sura Lembu Sura. Subali pun mampu menangkapkan Maisa Sura dan Lembu Sura. The story begins when Dewi Tara gives a letter Nawala to Lembu Sura. The contents of the letter contain the rejection of an application to Mahesasura. That's where Mahesasura is furious at Dewi Tara and the gods who are in heaven. Mahesasura and Lembusura intend to kidnap Dewi Tara. When Dewi Tara was in the garden of heaven, Lembusura and Mahesasura unexpectedly arrived. Dewi Tara was able to be taken away by Mahesasura and Lembusura. Suddenly, the atmosphere of heaven became chaotic. In Kayangan, Bathara Indra found out that Dewi Tara was kidnapped by Prabu Mahesasura and Lembusura. Bathara Indra came down to ask for help to save Dewi Tara. Subali rushed to immediately go saving Dewi Tara. There was a war between Subali, Prabu Mahesasura, and Lembusura. Subali was able to defeat Mahesasura and Lembusura. Hadirin, selamat menyaksikan. Ladies and gentlemen, enjoy the show. Jadi itu tadi cara saya untuk menghadapi kepanikan ya. Yang pertama, atur nafas, kemudian afirmasi positif ke dalam diri kita sendiri kalau kita itu pasti bisa melalui ini. Kita bisa mengkontrol apa yang bisa kita kontrol, yaitu kita sendiri, diri kita sendiri ini kita bisa mengkontrolnya. Afirmasi positif kalau kita itu bisa. Kemudian jangan fokus terhadap hal-hal yang belum mungkin terjadi, misalnya apakah nanti gagal, apakah nanti jelek, apakah nanti buruk hasilnya. Jangan begitu, tapi lebih ke afirmasi positif terhadap diri kita sendiri. Oh iya, ini saya tanpa gladi juga tanpa latihan sebelumnya, hanya pemanasan aja dan olah nafas. Kemudian saya biasa lakukan pemanasan bibir kalau dalam bahasa Inggris ya, untuk mengubah mode Jawa ke mode Inggris itu pakai pemanasan bibir. Gimana? Saya biasa susi sitting in a shoe shine shop when the shine shine. Jadi saya
lakukan pemanasan bibir seperti itu. Nah, ini dia Sendratari Sugriwo Subali. Intinya sih tentang penolakan cinta, jadi timbullah peperangan kayak gitu ya. Nanti narasinya akan saya cantumkan di deskripsi. Teman-teman bisa baca di deskripsi ya, cerita lengkap detail tentang Sendratari Topeng Sugriwo Subali. Nah, di sini saya hanya akan bahas cara saya menghadapi kepanikan supaya tetap tenang ya dalam segala kondisi. Nah, belajar dari kasus yang awal tadi ketika Sendratarinya mulai padahal narasinya belum dibacakan oleh Pak Joko. Apa yang dilakukan Pak Joko? Pak Joko itu tidak fokus terhadap masalahnya, tetapi beliau fokus untuk mencari solusinya, yaitu beliau turun kemudian memberikan kode kepada para penari dan juga para penabuh gamelannya. Nah, jadi itu bisa juga dilakukan oleh kita semua ketika kita menghadapi sebuah masalah. Kita tidak boleh terlalu lama fokus terhadap masalah tersebut, tetapi kita harus fokus untuk mencari solusinya. Tentunya dengan tenang, kemudian coba kuasai masalah tersebut sehingga bisa selesai, aman dan terkendali. Begitu teman-teman. Nah, kalau dari saya sendiri menghadapi kepanikan tadi, yang saya lakukan adalah atur nafas, kemudian afirmasi positif ke dalam diri kita sendiri kalau kita itu pasti bisa melalui ini, dan waktu itu kan pasti berjalan. Nah, kita harus yakin bahwa waktu ini pasti berlalu. Apapun yang terjadi kita harus hadapi dengan tenang dan seprofesional mungkin, tidak menunjukkan kalau kita itu panik, walaupun memang di dalam hati kita pasti deg-degan banget ya, pasti panik, apalagi saya tanpa gladi, tanpa latihan, itu pasti paniknya. Teksnya juga saya baru buat 10 menit sebelumnya, tentu panik dong, tapi itu tadi yang saya lakukan. Afirmasi positif ke diri sendiri kalau kita pasti bisa melalui waktu ini dengan baik. Mengajak diri kita bekerja sama, ayo kita lakukan yang terbaik di waktu ini, saya akan lakukan yang terbaik di waktu ini, begitu. Dan yang paling penting itu tadi sih, atur nafas juga. Jadi teman-teman, begitu caranya agar kita bisa menghadapi masalah atau tantangan dengan tenang, tidak panik berlebihan. Caranya itu tadi, yaitu sudah saya sebutkan di awal. Semoga bisa teman-teman praktekkan supaya kita semua bisa menghadapi tantangan-tantangan tersebut dengan bahagia, karena everyday is challenge ya. Setiap hari itu penuh tantangan. Begitu teman-teman, semoga bermanfaat cerita dari saya, dari pengalaman pribadi saya tentang bagaimana cara menghadapi masalah, bagaimana cara menghadapi kepanikan dalam kehidupan sehari-hari. Hadapi dengan santuy nih, kayak yang lagi joget ini nih, cikicir gitu ya, asik banget. Karena setiap hari itu membahagiakan ketika kita bisa mengkontrol diri kita dengan baik, bisa mengkontrol hal-hal yang bisa kita kontrol. Jadi lakukan yang terbaik setiap harinya teman-teman, dengan santuy tentunya. Kurang-kurangin tuh yang namanya overthinking, kemudian kurang-kurangin mikirin hal-hal yang belum tentu terjadi. Jadi kita pasti akan lebih semangat menjalani hari-hari kita. Kemudian kita juga bisa lebih pandai dalam mengkontrol diri kita teman-teman. Oh iya, kalau dirasa video ini bermanfaat, silakan share, like, dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Support saya untuk membuat video-video yang bermanfaat lainnya.
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh iya, ini video cuplikan Sendera Tari Sugriwa Subali yang terselenggara di Gua Kiskendo, Jatimulyo, Kulon Progo. Kapan-kapan teman-teman main ke sini yuk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.